Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, oke. Siapa yang sudah bergabung lagi? Insya Allah hari ini Ibu akan membahas mengenai matematika kembali, ya. 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 Siapa lagi yang sudah bergabung? Sudah mulai banyak yang bergabung hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu. Iya, oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Kita bahas mengenai matematika kembali. Setelah kemarin sudah melaksanakan IPS, ya. Kita lanjutkan pelajaran matematikanya. Yang pertama, untuk pelajaran matematika setelah ATS kemarin, penilaian tengah semester kemarin, adalah mengenai lingkaran dan bagian-bagian. Ya. Siap untuk belajar, siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Begitu, kita mulai. Nah, sudah pernah ketemu dengan lingkaran pasti ya, gambar lingkaran sudah sering bertemu. Dari kelas 2 SD, kemudian kelas 3, dan seterusnya sampai dengan kelas 5 terakhir kemarin pun pasti sudah ketemu dengan yang namanya lingkaran. Sekarang mungkin hanya kembali. Bagian-bagian lingkaran itu apa saja sih? Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu yang mana? Pusat lingkaran itu ini. Titik yang ada di tengah, ini namanya adalah titik pusat lingkaran. Ya, kalau kamu menggambar lingkaran menggunakan jangka, maka titik tumpu di bagian tengah itu biasanya ditandai sebagai titik pusat lingkaran. Oke, ya, titik pusat lingkaran ya. Jelas ya? Paham. Jelas. Jelas, Bu. Lanjut. Ya. Yang selanjutnya adalah jari-jari dan diameter. Perhatikan baik-baik ini, jari-jari dan diameter ini akan kita bawa-bawa terus karena nanti kita akan mempelajari mengenai keliling lingkaran dan juga lingkaran. Di mana jari-jari dan diameter ini digunakan dalam mencari keliling ataupun luas lingkaran tersebut. Ya. Yang mana sih jari-jari dan diameter lingkaran? Diameter itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu diameter? Ada yang tahu? Kayaknya pada lupa ini ya. Diameter itu artinya adalah garis tengah. Perhatikan perbedaan antara jari-jari dengan diameter. Ya. Dari titik pusat, tadi kan sudah belajar titik pusat ya. Ini titik pusat yang ada di tengah-tengah. Ini kita tarik garis ke tepi lingkaran. Ujung lingkaran ya, sampai tepi ujung. Tepi lingkaran ini dari tengah ke tepi lingkaran, ini namanya adalah jari-jari atau biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. R kecil, jangan tulis R besar ya, tulisnya R kecil ya. Sedangkan kalau ditarik dari garis tepi melalui titik pusat lingkaran ke garis tepi lagi, ya, ini namanya adalah diameter atau Tahu.
D-nya itu ditulis dengan D kecil. Diameter ini istilahnya lainnya yaitu adalah garis tengah. Nah, ini ya, ini diameter. Ya. Apa bedanya jari-jari dengan diameter? Panjangan jari-jari atau diameter? Panjangan jari-jari atau diameter? Diameter. Diameter. Kira-kira apa hubungannya antara jari-jari dengan diameter? Apa hubungannya antara hubungannya baik-baik saja. Hubungannya adalah hubungannya diulang-ulang terus. Siapa mungkin mau jawab siapa? Hubungannya antara diameter dengan jari-jari? Tahu. Tahu? Ya. Nanti kita lihat. Kalau jari-jari hanya dari titik pusat ke tepi lingkaran. Nah, ini satu jari-jari ya. Kamu tahu jari-jari sepeda kan ya? Nah, itu kan dari bagian titik tengah ke pinggir. Nah, ya itu namanya jari-jari. Nah, ini sebetulnya dari titik pusat yang ini, dari ke sana juga merupakan jari-jari. Ya, sedangkan dari titik tepi dari titik pusat ke titik kami lagi itu merupakan diameter. Artinya dari sebuah diameter itu ada dua jari. Ya, jadi kalau ini jari-jari, ini disebut diameter dari ujung ke ujung, maka dari sebuah diameter itu ada dua jari. Nilai jari-jari dari nilai diameter. Jadi kalau ada diameter panjangnya 10 cm, berarti nilai jari-jarinya hanya setengahnya. Berapa nilai jari-jarinya berarti? Diameter. Kalau diameternya 10, dari ujung ke ujung 10 nih. Ya kan? Jari-jari itu cuma setengah dari diameternya. Berarti berapa jari-jarinya? 5. Nah, kebalikannya. Kalau ada jari-jari, kita mau mencari nilai diameter, maka tinggal dikalikan 2. Misal, jari-jarinya nilainya adalah 7, ya. Maka berapa diameternya? 14. Nah, jadi 14 itu nilainya 2 kali jari. Oke. Sampai sini? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Bagian dari yang berikutnya adalah tali busur. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau tali busur belum pernah ketemu di kelas-kelas yang sebelumnya ya. Biasanya kalau membicarakan lingkaran itu hanya gambar lingkaran gitu ya. Kemudian mungkin ada jari-jari atau diameternya saja. Tali busur yang ini sih. Nah, ini dia tali busur. Yang disebut tali busur adalah garis ini. Ini namanya tali busur. Ya, tali busur itu apa sih? Tali busur adalah garis yang ditarik dari suatu titik pada tepi lingkaran ke titik pada tepi lingkaran yang lainnya. Ya, jadi kalau tarik garis dari titik ini ke titik ini, maka garis ini disebut sebagai tali busur. Ya, bisa nggak bikin tali busur yang lain? Bisa. Misal, ini di sini ada titik B ya. Nah, kalau kita mau tarik garis ke titik C, maka garis dari B ke C ini juga disebut sebagai tali busur. Begitu juga misalnya mau bikin dari titik E ke B, ya, itu ya. Ini juga disebut sebagai tali busur. Jelas yang disebut tali busur? Jelas? Ini suara ibu kedengeran enggak ya? Jelas, oke. Jelas, Bu. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya ada apotema. Nah, ini agak sedikit lebih. Iya, apotema.
perhatikan yang disebut apotema itu yang mana? Perhatikan ya. Ini tadi titik di tengah namanya apa? Titik pusat. Titik pusat. Iya, yang ditanya tuh titik di tengah, titik pusat. Ya, oke. Ini namanya titik. Apa sih itu? Kalau dari O ke B, ini namanya apa? Dari O ke B namanya apa? Apotema. Apotema. Tali busur. Bukan. Tali busur. Tali busur. Bukan. Dari O ke B. Perhatikan, dari O ke B. Dari tengah ke pinggir. Jari-jari. Jari. Terima kasih. Jari. Dari O ke A apa namanya? Jari-jari. Ya, O ke A Jari-jari juga juga. jari. Kalau kita tak punya garis, misalnya kita tarik dari O ke C. Nih, dari O ke C. Itu disebutnya apa? Jari-jari. Jari-jari juga. Iya, terima kasih Legia. Nah, ini ada dua jari-jari yang digambar. Kemudian kita tarik dari titik ini ke titik sana. Itu ya. Nah, kalau garis lurus AB-nya ini disebut sebagai apa tadi? Garis lurus A ke B. Disebutnya apa? Tali busur. Tali busur. Oke, tali busur. Nah, kalau kita gambar jari-jari, ada dua jari-jari, ya. Kemudian kita tarik dari titik yang ada di peti ke titik yang ada di peti sana, atau kita gambar tali busur. Kemudian kita gambar lagi ini, ya, ini harus tegak lurus dengan garis tali busurnya. Maka O ke D ini baru yang disebut sebagai apotema. Ya, apotema. Ya. Jadi kalau apotema dari titik C ditarik ke tali busur dan ini harus tegak lurus. Ya, kalau tidak tegak lurus namanya bukan apotema. Ya, oke, jelas? Apotema, jadi apotemanya garis apa? Ya, apotemanya garis apa? Apotemanya garis apa jadinya? Ode, ya biasa aja sebutinnya ya. Oke, kita lanjut sekarang. Berikutnya adalah busur lingkaran. Kalau tadi ada tali busur, kalau sekarang ada busur lingkaran. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Yang disebut sebagai busur lingkaran itu adalah garis lengkung. Jadi kalau ingat busur lingkaran, itu ingat yang melengkung. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung pada tepi lingkaran. Yang ditarik dari satu titik ke titik yang lain. Ini namanya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung AB. Ya, ini adalah busur lingkaran. Bu bisa bikin busur lingkaran yang lain? Boleh. Misalnya di sini ada titik ya. Di sini misalnya ada titik C. Dari C ke B itu juga bisa disebut sebagai busur lingkaran. Jadi harus diingat, yang namanya busur lingkaran itu merupakan sebuah garis lengkung. Ya, jadi busur lingkaran yang dimaksud adalah garis yang merah ini, garis lengkung AB. Jelas busur lingkaran? Jelas. Teorinya mudah ya. Ya, perhatikan baik-baik. Yang berikutnya, tembereng. Nah, kalau tembereng ini adalah sebuah daerah. Ya, tembereng. Perhatikan baik-baik. Nah, ini yang disebut sebagai tembereng. Ini yang dikasih warna merah. Ini namanya tembereng. Tembereng itu kalau ada tali busur, ya, maka garis yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, tadi yang melengkung namanya busur lingkaran ya. Nih. Nah, maka daerah yang ada di tengahnya ini disebut sebagai tembereng. Tembereng. Ya, tembereng. Suara siapa itu ya?
Kalau ada tali busur, ini garis lurus AB, ini namanya tali busur. Ya, sedangkan garis lengkung AB namanya adalah apa tadi? Kalau yang melengkung? Bereng. Yang melengkung, garis yang melengkung AB. Busur lingkaran. Busur lingkaran. Ya, betul. Busur lingkaran. Ya. Busur lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh garis lurus AB dan garis lengkung AB ini daerah yang ada di tengahnya disebut sebagai tembereng. Jadi tembereng itu sebuah daerah yang diwarnai oleh warna merah itu disebut sebagai tembereng. Jelas? Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah juring. Wah, jangan ketinggalan huruf N-nya. Kalau ketinggalan huruf N-nya jadi apa dibacanya? Juri. Kalau yang tahu berarti ya juring. What is the meaning of juring? Ya, tahu ya. Iya, juring yang ini ya, bukan jurig ya. Ya, juring. Oke, ini dia yang disebut sebagai juring. Tadi tembereng sebuah daerah, juring juga sebuah daerah. Kalau tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, kalau juring dibatasi oleh jari-jari, ini ya, kemudian ada jari-jari, dan ini ada busur lingkaran. Ya. Tembereng itu adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Busur lingkarannya namanya busur lingkaran apa ini? Busur lingkarannya garis apa di sini? Garis AB. Iya, garis lengkung ya, garis lengkung AB busur lingkaran. Kalau jari-jarinya apa saja di sini? Jari-jarinya yang mana? O, B, dan juga O, B. Nah, itu namanya jari-jari lingkaran. OB dan OA ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian garis lengkung AB ini adalah busur lingkaran. Dan kalau kita arsir daerah yang ada di tengahnya, ini yang berwarna merah, ini disebut sebagai juring. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Ada, jelas? Kalau begitu kita lanjutkan, kita coba. Tadi kelihatannya simpel-simpel ya. Ya. Kita coba tentukan bagian-bagian lingkaran di bawah ini. Ya. Nah, ini dia. Ada sebuah lingkaran, ya. Dan ada beberapa gambar di dalamnya. Nah, kita coba. Siapa yang mau menjawab? Ya, perhatikan baik-baik. Ibu sebutkan namanya nih ya. Kita mulai dari titik O. Legia. Titik O itu disebut sebagai apa? Jaring-jaring. Legia, Bu. Titik pusat. Legia. Titik O ini disebut sebagai apa? Titik pusat. Titik pusat. Titik pusat lingkaran. Lingkaran. Terima kasih lagi ya. Aura. Halo, Aura ada? Iya. Ya. Aura jari-jarinya di sini apa aja, Aura? Hah? Jari-jarinya nih, Aura. Salah satu jari-jarinya apa nih? OB. O, B, ya. OB. Ini jari-jarinya salah satunya adalah OB. Jari-jarinya di sini disebutkan ada 3 ya. Nah, Neng Aura menyebutkan kalau satu diantaranya adalah OB. Yang berikutnya coba Neng Najla. Najla. Iya, Bu. Jari-jarinya. Oh, A, Bu. Oh, A. Oke. D. Ya. Oh, A juga merupakan jari-jari. Yang ketiga, Via. Mana Via? Iya, Bu. Ya, Via. Selain OB, kemudian OA. Mana lagi jari-jarinya Via? OA. OA sudah disebutkan.
Oce. Oce, oke. Nah, oce ini merupakan jari. Jadi jari-jarinya di sini yang terlihat ada 3 ya. Ada OB, ada OA, kemudian ada oce. Oke, yang berikutnya. Dilihat sini ada daerah yang diwarnai hijau. Kindi. Halo, Kindi. Kindi ada Kindi. Ada Bu, ada. Oh, ada Bu. Oke. Yang berwarna hijau ini nama daerahnya apa, Kindi? Juring. Juring. Oke, ini katanya Juring. Kalau menurut Abang, apa ini namanya, Abang? Noval Syamil? Mana nih? Namanya Noval Syamil nih. Noval Syamil. Wah, kayaknya. Audio Ibu dimatiin apa ya? Abang, daerah yang berwarna hijau ini apa namanya, Bang? Apa namanya, Bang? Lagi loading kayaknya Abang ya. Ya. Kalau begitu coba tolong dijawab oleh Darlen. Apa? Ya. Apa namanya? Juring, Bu. Juring, oke, ya. Yang daerah berwarna hijau, seperti yang disebutkan Kindi dan juga Orlen, ini disebut sebagai juring. Kalau yang berwarna oranye ini apa namanya? Siapa yang beri Tembereng. Salsabila mana Salsabila? Tembereng, oke. Yang berwarna orange ini namanya tembereng. Oke. Yang berikutnya coba sebutnya yang disebut sebagai garis apotema. Oh, Garis apotema. Yang mana? Apotema di sini? Ode. Oke. Ode. Yang berikutnya, kalau diminta menuliskan tali busur. Yang mana tali busur? AB, Bu. AB. AB ini tali busur. AB ada tiga. Selain AB ada lagi? Dengerin Tali busurnya? Ada baik apa? Aceh. Nah, itu disebut sebagai tali busur. Iya. AB ini disebut sebagai tali busur. Disebut juga sebagai apa nih, AB? diameter. Oke, jadi AB itu merupakan diameter. Diameter adalah tali busur yang terpanjang. Ya, Farel. Mati lagi tuh videonya, Farel. Ya. Sekarang kalau diminta untuk menyebutkan busur lingkaran, mana aja busur lingkarannya? Mana aja busur lingkarannya? Arlen? Bisa disebutkan? BC. Garis lengkung BC ini merupakan busur lingkaran. Apalagi yang lainnya? Apalagi? Aceh. Oke. Garis lengkung Aceh ini juga merupakan busur lingkaran. Oke, kita lihat semua jawabannya. Sudah betul. Nah, yang pertama, yang bagian berwarna hijau adalah merupakan juring. Betul semua tadi ya, yang sudah Juring. Yang berikutnya yang berwarna oranye itu namanya tembereng. Yang berikutnya yang disebut jari-jari tadi ada 3 di sini ya. Ada OA, kemudian OB dan juga B. Iya. Yang berikutnya diameternya. Diameter ini garis tengah, harus melewati titik pusat AB. Ya, ini merupakan tali busur, merupakan tali busur terpanjang. Biasanya kalau melewati titik pusat itu lebih dinamakan dengan nama diameter. Ya. Berikutnya
Busur lingkarannya tadi ada AC, kemudian BC juga merupakan busur lingkaran, ya. Kemudian yang berikutnya tali busur ini ada AC, garis lurus AC, ini tali busur, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan apotema, tadi sudah betul semuanya menyebutkan OD, apotema. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Paham? Tidak. Sudah paham? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, tugasnya nanti akan Ibu kirim di classroom. Ya, Kirimkan di kelas ini. semangat belajar. Ya, semangat belajar dan juga jangan berhenti berkarya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Zoom-nya, bisa lebih mengerti mengenai bagian-bagian dari lingkaran. Ya, hari ini yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 12, 13 orang. Ya, ini siapa ini ya yang namanya? Ini siapa ya? Ada Siti, ada Najla, Aura, Salsa, Tia, Indah, Zulfa, Orlen, ini Abang, kemudian Legia, Farel, ini Serina, Elis, ada Baim, Ariza, ada 2 ini Ariza, Ziko, Habib, Cindy, ya ini siapa ya? Dan juga Noval. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau begitu nanti Ibu share tugasnya di classroom, bisa dicek ya. Tetap semangat belajarnya, tugasnya dikerjakan ya. Kemudian kalau keluar rumah perlunya saja dan ingat jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.